Halo, selamat pagi anak didik ibu semua. Apa kabarnya nak hari ini? Iya, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga gimana? Pada pagi hari ini masih semangat nggak untuk belajar? Iya, harus tetap semangat karena masih pagi loh ya. Dan juga ya kita harus memang bersemangat mau belajar karena apa? Belajar itu adalah bekal kita untuk masa depan kita yang lebih cerah. Oke, sebelum kita belajar melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, mari kita berdoa dulu. Coba anak didik ibu Rio bisa pimpin doa kita kan? Iya, kita berdoa. Amin. Oke, untuk absensi, ibu sudah nge-share linknya di Google Classroom. Coba diperiksa dulu dan segera diisi ya nak absennya, karena dengan situasi seperti ini belajar dari rumah, kita hanya bisa mengikuti pelajaran via daring. Jadi absennya ibu harap segera diisi ya. Walaupun kita kurang memadai gitulah belajar dari rumah, tapi harus tetap bersemangat walaupun hanya daring. Tapi mudah-mudahan pelajaran apapun yang kita pelajari dapat dipahami semuanya ya. Oke, dan juga ibu tidak lupa mengingatkan di tengah-tengah situasi pandemik seperti sekarang ini, kalau bisa dikurangilah aktivitas di luar. Dan juga jangan, tetaplah mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi ketika memang ada suatu aktivitas yang tidak bisa dia lakukan lagi, nggak apa-apa keluar, tapi setelah pulang dari situ tetap harus mencuci tangan agar tetap steril dan dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19. Oke, minggu lalu kita udah membahas tentang masalah ekonomi. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa tujuan pembelajaran kali ini. Dimana tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Oke, sebelum kita mengulas lebih lanjut lagi, coba anak didik ibu Santika, kita ulas sedikit apa itu sebenarnya masalah ekonomi. Nah, ketika kalian kemarin mendengarkan ibu dan juga mengikuti pelajaran dengan aktif, pasti kalian gak bakalan lupa. Oke, anak ibu Santika, coba diulangi, apa sih masalah ekonomi itu? Oke, beri tepuk tangan dong untuk Santika. Iya, pasti kemarin kalian semua mengikuti pelajaran dengan bagus, mendengarkan dengan teliti ya. Karena ibu lihat memang di kelas ini semua mengikuti pelajaran dengan baik, dan ketika ibu bertanya kalian masih mengingat seperti itu. Ya, ibu harap tetap seperti itu ya anak-anak, tetaplah mengikuti pelajaran dengan aktif gitu, harus serius karena memang yang ibu harapkan kalian bisa mengerti apa yang ibu jelaskan dan apa yang ibu ajarkan. Oke, jadi ibu ulangi, sebenarnya inti masalah ekonomi itu adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang semakin tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu ialah muncul dampak negatif perubahan sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi fenomena yang buruk. Nah, sekarang kita membahas dua inti masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi makro dan masalah ekonomi mikro. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah ekonomi makro. Nah, sebelum masalah ekonomi mikro muncul, banyak dikemukakan pendapat para ahli bahwa kondisi ini disebabkan dengan adanya kenyataan yang terjadi pada tahun 1870 yang muncul teori ekonomi klasik dengan dipelopori oleh Adam Smith. Kaum ekonomi klasik menyatakan bahwa masalah ekonomi terdiri atas bentuk antara lain, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Oke,
Untuk lebih memahami lagi, di sini Ibu tampilkan video tentang contoh masalah ekonomi makro. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik ya anak-anak Ibu semuanya. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Oke, sebelum Ibu lanjut sampai di sini, apakah anak didik Ibu paham semuanya? Iya, kalau kira-kira kurang paham bisa ditanyakan ya. Siapa tahu Ibu terlalu cepat tadi menjelaskan di bagian ekonomi makro, karena memang ini kita membahas pada tahun 1870-an. Jadi ketika memang kurang mengerti bisa ditanyakan kembali gitu ya. Nggak apa-apa, angkat tangan aja, Bu, saya kurang paham di bagian ini gitu. Biar kita ulangi lagi, nggak apa-apa ya nak ya, jangan takut ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang masalah ekonomi mikro. Memecahkan masalah ekonomi mikro ini, akhir-akhir ini memunculkan banyak perkembangan teori ekonomi mikro yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan teori ekonomi mikro ini, manusia dihadapkan kepada 3 masalah pokok ekonomi. Kita lanjut, pada masalah ekonomi mikro ini kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama, barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Dan yang ketiga adalah untuk siapa barang diproduksi. Oke, kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Tentu saja manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Loh, kenapa Bu nggak bisa diproduksi gitu? Kan ya kalau aku butuh ya aku produksilah semua gitu kan. Tapi itu salah anak-anak. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal ini, manusia harus pandai dalam membuat prioritas sebarang apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlah yang akan diproduksi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Dalam bentuk produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern dapat padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini agar di kemudian hari tidak ditemukan banyak kerugian seperti ketidakefektifan maupun pemborosan. Dan yang terakhir, untuk siapa barang diproduksi. Sebenarnya hal ini sama seperti masalah ekonomi makro tadi. Kenapa? Karena dia sama-sama membahas tentang distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini, untuk siapa barang ini diproduksi, menyangkut pasar yang akan dibidik, didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Jadi sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Coba untuk anak didik Ibu semua, ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ya kalau nggak paham gitu ditanya aja ya nak, nggak apa-apa. Yuk, siapa yuk? Oke, Gracia. Ya, coba pertanyaannya apa nak? Pertanyaan anak didik Ibu Gracia yaitu apa contoh masalah produksi, iya kan? Nah, itu ada di masalah ekonomi mikro. Nah, Ibu ambil itu contohnya itu seperti proses produksi mobil dengan menggunakan
mesin yang canggih. Kenapa? Penggunaan mesin berteknologi tinggi adalah salah satu cara menjalankan proses produksi. Nah, jadi ketika memang kita memiliki mobil, ya kita harus bisa, mobil itu kan canggih gitu. Jadi kita harus bisa memproduksi mobil itu dengan baik, seperti itu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Iya, sebelum itu tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya, hebat-hebat kalian ya. Bisa menyimak pelajaran sebagus ini gitu. Ibu harap kalian semua bisa paham dengan materi ini, karena materi ini memang tidak terlalu susah, bisa dicerna lah ya. Apalagi belajarnya kayak gini ceria gitu, pastilah bisa bisa dimengerti. Jadi di sini Ibu buat kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu masalah ekonomi merupakan cakupan dari masalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Suatu negara dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonominya pastilah akan menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan itu merupakan masalah internal negara yang harus diselesaikan oleh pemerintah negara tersebut. Karena anak didik Ibu semua sudah paham dan sudah mengerti pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu mengadakan kuis untuk Ibu, biar Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian atas materi yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu mengadakan kuis, coba nanti dikerjakan ya. Ibu akan mengirim link Google Chrome-nya. Nah, di dalam itu sudah Ibu buat 10 soal. Nah, coba anak didik Ibu nanti mengerjakan yang 10 soal ini supaya Ibu tahu tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan juga Ibu sudah membuat tugas, nanti Ibu kabari, Ibu akan buat di Google Classroom. Jadi mohon diperhatikan tenggat waktu pengirimannya dan pengumpulannya supaya tidak ada yang terlambat untuk mengirimkan tugasnya. Oke? Dan juga minggu depan kita akan membahas tentang uang, materi tentang uang. Jadi anak didik Ibu semuanya jangan lupa untuk dibaca-baca ya nak materi kita untuk minggu depan, supaya minggu depan kita belajar lebih semangat dan lebih aktif lagi. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan yang Ibu ucapkan ataupun Ibu buat, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Dah.